warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ada Kiai Asep, ada Ustadz Haruna Hasim, Ustadz Hendri, semuanya insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita siang ini menjawab pertanyaan, mengapa kita mesti menolong Palestina? Bisa diingat? Belum saya kasih tahu lagi. Mengapa kita mesti menolong Palestina? Satu, karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Menjadi orang yang peduli Palestina tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu menjadi mukmin, cukup jadi manusia. Itulah enaknya ceramah di Batam nih, orangnya cerdas. Untuk peduli pada Palestina tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu jadi mukmin, tidak perlu jadi orang Islam. Yang penting jadi. Berarti yang tak peduli Palestina, bukan saya yang ngomong. Pagi tadi saya buka handphone, waktu melihat YouTube, halaman pertama berita tentang Jason, tulisannya Jason, bacanya Jason Statham, artis laga, tahulah, mobilnya bagian kap depan dia buat gambar bendera Palestina. Dia tidak Islam, dia bukan orang Indonesia, tapi dia manusia. Ini yang di hadapan saya ini manusia apa jin? Manusia semuanya. Maka kalau ada kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga tak peduli pada Palestina, berarti tak bisa juga kita ambil kesimpulan itu. Jangan cepat kali ambil kesimpulan. Mungkin dia menuju proses baru mau jadi manusia. Dia masih manusia jadi-jadian. Jadi kalau kita memang manusia, terserah apa agamamu wahai kawan, saudara, sahabat. Walaupun saya menyampaikan ini di Masjid Jabal Arafah, panjang umur sehat badan kita bisa wukuf di padang Arafah. Untuk sementara Jabal Arafah dulu. Maka masalah kemanusiaan ini kita mengajak kepada semua saudara kita. Kalau kau tidak peduli karena Ustaz Abdul Somad orang Islam, jangan tengok Islamnya. Kalau kau tak peduli karena Ustaz Abdul Somad mungkin menyinggung perasaanmu, jangan tengok Abdul Somadnya, tapi lihatlah masalah Palestina. Pertama, masalah kemanusiaan. Yang kedua, setelah kita naik dari derajat manusia, naik lagi ke lebih tinggi lagi. Apa dia? Bahwa masalah Palestina dilihat sebagai orang Indo. Apa hubungan Indonesia dengan Palestina? Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Negara manakah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa pula Palestina? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Mesir. Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir, kawan akrab Presiden Soekarno. Itulah pentingnya persahabatan, persaudaraan. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.
negara yang menyatakan kami tidak mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Amerika. Amerika tidak mendukung Indonesia karena dia bersekongkol dengan Belanda. Ada seorang ulama namanya Imam Amin Al-Husaini. Imam Amin Al-Husaini. Siapa namanya? Imam Amin Al-Husaini. Jabatannya mufti negara Palestina. Dia menyatakan, saya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Walaupun kau tidak Islam, walaupun engkau Hindu, walaupun engkau Buddha, walaupun engkau Katolik, walaupun engkau Konghucu, selama engkau mengaku negara kesatuan Republik Indonesia, maka engkau berhutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina adalah negara yang merdeka. Kita merdeka tahun 1945. Orang Israel baru datang ke Palestina 1946. Jadi waktu Amin Al-Husaini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ketika itu yang berdiri adalah negara Palestina. Sekarang kalau kita buka Google Map, ada Palestina? Nampaknya belum pernah buka Google Map. Selama ini buka Google Map cuman mau cari rumah tetangga. Bukalah Google Map, tengok di situ Makkah Madinah, habis itu naik ke atas, yang ada hanyalah, saya tak percaya Pak Ustaz, tak percaya buka sekarang. Mana tahu tadi pagi sudah dibuatnya Palestina. Buka Maps. Habis Maps, cari Makkah Madinah. Mana Makkah Madinah? Hilang pula paketnya. Dah, Makkah Madinah, Yaman, bawah Yaman, tengah Saudi Arabia, atas Yordania, di atas Yordania Israel. Nampak? Israel. Tak ada Palestina. Mereka tidak mengakui Palestina, padahal negara itu adalah negara Palestina. Israel datang penjajah, diakui. Masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia. Kita belum cerita Islam, kita belum cerita jamaah Masjid Jabal Arafah. Kita tadi dari masalah yang umum, manusia. Baru lebih khusus lagi Indonesia. Semua orang dari Sabang sampai Papua, apapun agamanya, warna kulitnya, sukunya, bahasanya, dia berhutang budi kepada Palestina. Kalau dulu ketika kita diobrak-abrik Belanda, Palestina membela kita. Hai orang Indonesia, apa pembelaanmu terhadap Palestina? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah berkata-kata, tapi jawablah dengan donasi. Insya Allah kita akan mengirimkan bantuan ke Palestina. Kita tidak beli senjata karena uangnya nggak cukup. Kita untuk belikan mereka selimut karena mereka musim dingin, Agustus panas. Nanti bulan Desember, Januari mulai salju turun, susu bayi kelaparan, air minum karena sumur bor mereka disiramkan Israel satu mobil cor semen untuk menyumbat supaya mati kelaparan. Tentara masuk ke dapur mereka dengan laras panjangnya, memecahkan kantong-kantong makanan gandum, mereka serakkan. Mereka ingin orang Palestina tidak segera mati, tapi perlahan-lahan mati kelaparan. Ustaz kok tahu? Saya satu asrama dengan kawan saya orang Palestina ketika di Maroko kuliah. Mereka datang ke rumah kami Abdul Somad,
Mereka tidak menembak kepala kami, karena kalau kami langsung mati syahid. Tapi mereka datang membawa senjata, memecahkan tempat-tempat gandum kami, tempat minyak zaitun kami, supaya kami mati pelan-pelan dan menteror orang lain, supaya kami meninggalkan Palestina. Demi Allah Abdul Somad, kehidupan kami cuma dua: hidup menjadi orang yang merdeka atau mati sebagai mati syahid. Kami tidak akan pergi mencari suaka politik. Sebetulnya kalau orang Palestina mau, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pindah warga negara. Bisa atau tak bisa? Kenapa mereka tidak pergi? Karena mereka ingin merdeka dan mereka ingin mati syahid. Tapi dulu Ustadz, waktu kita dijajah Belanda, mereka tak ada ngirim selimut. Kita tak ada musim salju. Untuk apa dikirimnya selimut ke sini? Orang kita aja kepanasan. Kita akan kirimkan makanan, tapi jangan asal kirim. Kirim ke lembaga yang terpercaya. Saya di mana-mana tausiah meminta supaya mengirimkan melalui dompet duafa. Kalau ada punya lembaga lain terserah. Tapi saya pribadi, kemarin tabligh akbar di Kabupaten Kampar, kemarin tabligh akbar di Curup, habis dari Curup kami ke Lubuk Linggau, keliling dapat lebih 100 juta. Itu kami kirimkan melalui dompet duafa, terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini banyak sekali anak-anak muda ini. Jangan gara-gara saya bilang negara pertama mengakui adalah Palestina, lalu habis ini anak-anak muda pergi semua ke Palestina. 2 hari setelah itu keluar berita, 3 orang dari Batam pingsan tak dapat lontong sayur. Kalian dengan mendengar masalah Palestina, belajar yang serius, jadi polisi, jadi tentara, jadi orang kaya, kirim banyak duit, doakan, support merdeka Palestina insyaallah. Amin. 3. Kenapa kita peduli masalah Palestina? Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah. Nabi-nabi itu hijrah semua. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Dia diperiksa oleh tentara di perbatasan. Tentara ini bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Ukhti, ini saudara saya." Padahal itu adalah istri. Nama istrinya Sarah. Kalau saya bertanya, jamaah jangan stres, jangan bingung, diam aja, karena pertanyaan itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Palestina. Di tengah perbatasan dia diperiksa oleh tentara, karena ketika itu rajanya zalim. Orang yang punya istri cantik ditangkap, istrinya diambil. Tapi kalau punya saudari tidak. Waktu ditanya Ibrahim, siapa ini Ibrahim? Kalau bahasa orang Batamnya, who is this? Dia bilang, my daughter, my sister. Ini saudari saya. Setelah sampai, Sarah tanya, kenapa kau bilang aku saudarimu Ibrahim? Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim, kalau kau bilang kau istriku, nanti kau diambil raja. Tapi kalau kau bilang kau saudariku, dibiarkannya lewat. Jadi cerita orang suka bini orangnya dari dulu memang udah. Rupanya rajanya itu senior, senang istri orang. Tapi kalau saudari tak diapa-apakannya, maka dibilangnya ukhti fil Islam. Jadi nanti kalau bapak mau posting gambar sama istri, ada yang nanya, "Bang, itu siapa?" "Ini adik saya." Ustaz Somad nih ngajar yang tak betul. Habis itu ibu pun bertanya, "Kenapa abang bilang aku adik abang? Aku kan istri abang." "Lek, banyak sekarang orang mau ngambil bini orang. Kenapa aku bilang adikku?" Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berbohong atau jujur? Hah? Rusak akidah kan? Yang bilang Nabi bohong. Nabi itu maksum. Nabi tak mungkin berbohong. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang berkata, ini adalah saudariku,
dia tidak berbohong. Maksudnya saudari dalam satu akidah. Maka Palestina tempat hijrahnya nabi-nabi. Nabi Musa hijrahnya dari Mesir lewat Laut Merah, menyeberang, dikejar Fir'aun. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia dari Mesir menuju Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrahnya dari Makkah ke Madinah, tapi dari Madinah dia datang ke Palestina. Mana buktinya Nabi sampai ke Palestina? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan masalah Palestina adalah masalah nasional Palestina, Indonesia adalah Indonesia, Indonesia tidak ada hubungan dengan Palestina, antukkan kepalanya ke dinding. Setuju? Jangan tangkap polisi. Ini jamaahnya main setuju-setuju aja. Berikan dia penjelasan yang baik. Kita ini dengan Palestina itu berutang budi, bodoh. Bilang gitu sama dia. Banyak-banyak kau membaca. Tak bisa baca buku, baca di internet. Gunakan telinga, jangan hanya dengar musik aja. Gunakan mata, jangan cuma nengok danau, pemandangan hutan saja. Banyak membaca. Ayat pertama Quran turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membuktikan secara manusia kita punya hubungan, secara negara kita punya hubungan, secara agama kita punya hubungan yang sangat erat. Kiblat kita yang pertama Allahu Akbar, Ka'bah. Ketika Nabi pindah ke Palestina, maka Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan, sampai akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil, pindahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke sana Palestina, ke sana Masjidil Haram. Masjid itu punya 2 kiblat. 2 kiblat bahasa Arabnya kiblatain, maka disebut dengan masjid. Ibu-ibu kan sudah sampai kemarin umroh kan? Cuman karena sibuk gue foto tak sempat. Sampai sana cek. Udah pulang tanya orang, sampai ke masjid kiblatain? Enggak ada, dibawa Ustaz Somad kan di situ. Kiblat kita yang pertama ketika berada di Madinah adalah Palestina. Jadi orang Islam yang tidak peduli kepada Palestina, mungkin dia sudah tercabut Islam dari kepalanya. 1, karena masalah kemanusiaan. 2, karena masalah hubungan Indonesia dan Palestina sebagai negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 2, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 4, karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. 5, karena Palestina tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di mana? Palestina. Fantabadzat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Maryam tak tahan mendengar cakap orang Yahudi Israel. Apa kata mereka? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maria sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Akhirnya Maryam pergi ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Di tempat yang jauh itu dia pun melahirkan anak. Anaknya bernama Isa. Lalu kemudian ketika Nabi Isa lahir, datang mereka ke tempat itu. Apa kata orang Yahudi? Maka na abuki mra'a sau'in, ayahmu bukan preman, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Ayat itu stop. Seandainya dilanjutkan ayat itu tak layak di dalam Quran.
ayahmu bukan preman, ibumu bukan WTS, kenapa kau berzina punya anak haram? Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Mereka menuduh Maryam pelaku zina, dengan Joseph tukang kayu lahir anak haram namanya Isa. Agama yang membela Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kenapa kita mesti bela Palestina? Karena nanti di akhir zaman, sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun sekali lagi, tidak membawa agama yang baru. Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Sekarang dia belum mati. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dia adalah Yudas Iskariot. Dia adalah Yehuza, diserupakan wajahnya karena dia berkhianat. Dengan 300 keping uang emas ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa kepada Raja Herodes yang ingin menangkap Nabi Isa, bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi karena mereka benci. Barrafa'ahullah, diangkat Allah ke tempat yang mulia, nanti sampai akhirnya diturunkan Allah ke Palestina. Insya Allah, kalau Allah selamatkan kita, tak dapat kita menyaksikan huru hara hari kiamat. Tapi andai umur kita panjang, kita insya Allah istiqomah mengikut Al-Masih Isa, bukan mengikut Al-Masih Dajjal. Karena sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ada dua Al-Masih, yang satu Al-Masih Isa, yang satu Al-Masih palsu. Yang palsu itu disebut dengan Al-Masih Dajjal.